Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wibowo dari Unit Kerja SMKS Pembangunan Kandangan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 205 302 99035. Video ini saya buat pada hari Senin 30 November 2020 di SMKS Pembangunan Kandangan. Karena di masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet dengan materi pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Sudah nampak semuanya ya? Sudah lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Adi Wibowo di hari Senin tanggal 30 November 2020 ya. Di kesempatan yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu belajar tentang sistem pengapian. Gitu ya. Dan Oke. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan agak beda dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, sebelum lebih lanjut kita belajarnya, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Oke ya, hari ini yang hadir lengkap ya? Alhamdulillah lengkap sekali. Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya, kita perhatikan slide hari ini. Nah, tolong yang masih ada suaranya bisa di-mute dulu untuk sementara. Nah, sudah nampak ya PowerPoint-nya ya, slide saya ya? Iya, Assalamualaikum. Ya, tolong dikondisikan dulu. Kita fokus di materi ya. Untuk materi pokok hari ini yaitu tentang perawatan sistem pengapian konvensional. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi Anda dapat menguraikan langkah-langkah pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional beserta memperagakannya di hadapan kamera tentunya ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di dalam layar. Nah, di situ ditanyakan, apa yang sedang dilakukan orang di dalam gambar ini? Ada yang tahu? Nah, coba mic-nya di-on-kan kalau ada yang tahu. Cuma normal apa? Hijau. Ya, coba. Apa kami? Coba. Mengecek strumbusi, Pak. Oh, mengecek strumbusi. Oke. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok harus dicek? Nah, kenapa kok harus dicek? Kenapa kok dicek? Untuk memastikan, Pak. Ada masih bisa digunakan apa tidak? Oh, gitu. Bagus sekali ya untuk memastikan apakah masih bisa digunakan atau tidak. Nah, ya, untuk materi hari ini itu ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam gambar ini. Ya, yaitu terkait dengan pemeriksaan komponen sistem pengapian. Nah, itu ya. Coba kita perhatikan. Nah, berikutnya. Agar sistem pengapian tetap dalam kondisi fit,
apa yang sebaiknya dilakukan? Coba, kira-kira ada yang tahu? Setel, Pak. Oke, pertama disetel. Baik, bagus sekali. Ayo, ada lagi yang lain? Dibersihkan komponennya. Dibersihkan komponennya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Oke, sementara jawabannya itu ya, untuk diperiksa komponennya, terus kemudian dibersihkan. Oke, jawabannya sementara kita tahan dulu. Nah, tahukah Anda, ya, agar sistem pengapian tetap dalam kondisi fit, yang sebaiknya dilakukan itu adalah yang pertama melakukan perawatan. Nah, contohnya seperti apa perawatan? Ini dibersihkan ya, Pak. Ya, dibersihkan, betul sekali. Kemudian melakukan pemeriksaan. Contohnya apa? Itu dicek, Pak, diukur. Oke, diceki, diukur. Kemudian yang ketiga melakukan perbaikan. Kapan dilakukan perbaikan? Ya, kalau ada yang rusak, Pak. Oh, bagus sekali. Ketika ada yang rusak. Mantap. Nah, jadi nanti ya, agar sistem pengapian tetap kondisi fit, yang sebaiknya dilakukan adalah 3 itu tadi ya, melakukan perawatan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan perbaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sudah, Pak, cukup. Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, enggak apa-apa. Sementara ditahan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke tayangan yang berikutnya. Ya, untuk mengetahui cara memeriksa komponen sistem pengapian konvensional untuk hari ini ya, itu adalah Anda nanti harus mendiskusikan cara memeriksa komponennya. Itu nanti silakan ditulis di bukunya, kemudian dibacakan pada saat presentasi, dan diperagakan, jangan lupa itu. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Itu ya. Jadi nanti bentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Nah, karena ini ada berapa ini? 10 ya? 10 anak. 10. Nanti ya, silahkan dibagi 2. Ya, nanti ada kelompoknya Erman, ada kelompoknya siapa? Kita. Fahmi boleh. Wes, siapa saja nanti waktu mempresentasikan ya, silahkan disiapkan. Nah, nanti untuk bahannya silahkan Anda browsing ya. Nah, di mana? Di internet boleh. Kemudian mau lihat YouTube juga boleh. Mau cari di buku juga boleh. Bebas sumbernya. Itu ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau kita kembali ke sini, saya ingin lihat wajahnya ya. Nah, kalau tidak ada, nanti silakan diskusinya boleh ya, boleh menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengkonfirmasi apakah sudah betul atau tidak, atau bisa juga lewat video ini langsung. Saya kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk browsing. Siap. Silakan dikerjakan. Anggap saja sudah 15 menit yang berlalu, sekarang kita dinyalakan lagi videonya. Ya. Semua. Ya, semua dinyalakan. Terus nanti kameranya pastikan berada di tempat yang pas. Kita mulai ya.
Ya, coba kameranya dinyalakan semua. Bagus. Nah, oke ya, saya kira untuk diskusinya sudah cukup. Ya. Nah, sekarang saatnya untuk menampilkan hasil diskusinya tadi. Oke, yang dimulai dari memeriksa busi dulu, coba. Ya. Oke, yang pegang busi, tolong dipegang. Oke, silahkan dimulai, mic-nya dinyalakan. Perlihatkan ke teman-temannya langkah-langkah atau disampaikan ya langkah-langkah memeriksa businya. Oke, silahkan Dwi. Pertama, periksa kondisi busi secara visual apakah masih bagus atau tidak. Kedua, periksa celah busi menggunakan puller gang. Apa? Coba diulangi. Puller gang. Gag. Gig. Gig. Nah, oke. Oke, bagus. Puller gig. Coba bagaimana ditunjukkan ke teman videonya itu. Nah, sampai masuk. Oke, bagus sekali. Baik, baik. Berikutnya, coba ini untuk Erman yang menampilkan langkah-langkah memeriksa koilnya, koil pengapian. Coba Erman. Coba, gambarnya belum nampak ini. Sinyalnya jelek, Pak. Ayo. Langkah memeriksa koil pengapian. Langkah pertama, Oke, periksa ketahanan primer. Kita ngapain? Pikiran dia. Aduh, salah ya. Kita ngecek. oke, bagus sekali. Dua, periksa ketahanan sekunder koil. Gitu. Ketiga, langkah memeriksa kebocoran koil. Putar ke skala kali 1 ohm jarum itu. Pas. Ya, bagus sekali. Tarik sih. Nah, coba yang masih di loudspeaker, suaranya dikecilkan loudspeakernya, biar enggak feedback. Oke, bagus sekali ya untuk pemeriksaan koilnya. Oke, sekarang yang berikutnya, memeriksa kabel busi. Coba ditunjukkan ke teman-temannya beserta langkah-langkahnya memeriksa kabel busi atau kabel tegangan tinggi. Jangan lupa spesifikasinya loh ya. Langkah pemeriksaan kabel busi. Pertama, lepas tutup distributor. Kedua, lepas kabel dari busi. Tiga, menggunakan ampul meter putar skala ke skala kali 1 kilo ohm. Spesifikasi maksimal 25 kilo ohm. Oke, tolong ditunjukkan caranya.
lakukan pada semua kabel busi. Coba tolong diulangi yang keempat. Keempat, lakukan pada semua kabel busi. Oke, bagus sekali. Coba mic-nya di-disable dulu. Nah, itu tadi ya langkah-langkah pemeriksaan dari komponen-komponen sistem pengapian. Kira-kira ada yang tidak sependapat atau menemukan hasil yang berbeda dari yang disampaikan oleh teman-teman kalian? Ya, kalau tidak ada, coba perhatikan dari ya, perhatikan dari presentasi saya ini. Oke, sudah nampak ya ini ya? Sudah nampak? Nampak, Pak. Pak. Oke, Pak. Siap. Nah, setelah tadi mendengarkan dari hasil pemaparan teman-teman kalian semua tentang pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian konvensional, ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, kita lihat yang nomor 1. Kita harus memeriksa secara visual. Apa saja yang diperiksa? Yaitu yang pertama, isolator dari kabel tegangan tinggi atau kabel busi. Kemudian yang kedua, isolator dari tegangan tinggi koil itu sendiri. Kemudian ada steker businya. Kemudian ada tutup distributornya. Apakah ada yang retak atau tidak? Sama seperti koil ini ya. Kemudian kondisi rotornya. Nah ini, dari atas seperti ini, dari bawah seperti ini. Apakah ada kerusakan atau tidak? Oke, nyampe sini ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Sekarang balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke sini. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan secara langsung terkait komponen-komponennya. Apa saja yang perlu diperiksa? Nah, kita lihat yang nomor 3, itu ada kabel kabel tegangan tinggi. Seperti yang baru saja ya, seperti yang baru saja diperagakan oleh teman Anda. Spesifikasinya berapa tadi? Maksimal 25 kilo ohm. Nah, kemudian memeriksa koil. Ada tahanan sekunder, ada tahanan primer, ada juga tahanan resistor, bahkan kebocorannya juga. Ini yang belum ada di sini. Ya. Kemudian setelah memeriksa koil, ada juga memeriksa distributor itu sendiri. Apa saja yang diperiksa? Coba kita lihat yang nomor 7. Kita periksa vakum advance. Nah, di distributor ini ya, seperti yang Anda ketahui beberapa waktu yang lalu ya pada saat praktek, itu ada selang yang dihubungkan ke sini. Nah, ini adalah untuk vakum. Vakum ini dihubungkan ke manifold. Nah, di sini fungsinya waktu pertemuan yang lalu ini untuk memajukan pengapian berdasarkan kevakuman. Nah, ini kalau tidak diperiksa, kita tidak tahu apakah nanti kevakuman ini bisa memajukan saat pengapian atau tidak. Kemudian memeriksa governor advance. Nah, di sini untuk mengetahui maju mundurnya pengapian sesuai dengan putaran. Dan yang ke-9 ini, bawah, pojok kiri bawah, ya, kita menyetel celah platina atau rubbing block. Nah, di sini celah platinanya, di sini celah rubbing blocknya. Untuk spesifikasi,
0,4 sampai 0,5 5. mm. Bagus sekali. Ya, itu ya. Kemudian ini kita gunakan obeng min atau obeng plus jika skrupnya berbentuk plus ya. Kita kendurkan, baru kita setel. Jangan lupa masukkan di sini di antara platinanya atau wrapping bloknya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, kemudian yang ke-10. Nah, ini ketika semuanya sudah dilakukan pengecekan, termasuk yang tadi memeriksa Fungsi. Yang terakhir adalah memeriksa atau menyetel saat pengapian. Ini kita gunakan alat yang ada kita gunakan alat yang namanya timing light. Seperti apa bentuknya? Coba kita balik lagi ke sini. Balik lagi. Nah, ini nampak semuanya timing light. Nah, ini ya seperti tipe yang saya pegang ini sudah ada baterainya ada di dalam. Kemudian tinggal kita colokkan atau kita klipkan seperti ini ya. Nah, di kabel busi nomor 1. Baru setelah itu kita lihat timing pengapiannya di mana? Nah, balik lagi di gambar ini. Ya, nampak ya? Ini ya. Ya. Oke, kalau belum nampak, ini saya perbesar. Nah, di sini ya, ini kabelnya ada 3. Kalau yang saya pegang ini ada 1. Ya, yang 2 ini untuk plus dan minnya aki. Yang 1 diklip. Yang ini seperti ini tampaknya. Ini diklipkan ke kabel busi. Nanti dilihat, diarahkan ke busi. Di sini ada tanda top. Sampai lihat cowaannya lurus pada angka berapa. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. 2020 ya. Anaknya sangat cerdas sekali. Cerdas, tenang. Ya, oke. Nah, Siap. hasil diskusinya jangan lupa ya. Jangan lupa dikirim ke mana? LKPD yang sudah saya sediakan. Ya. Penampakannya seperti ini. Kita lihat. Nanti seperti biasa mengisikan nama lengkap, misalnya Ageng, kelasnya TKR 2 atau TKR berapa itu ya. Kemudian kita pilih, kalau yang diskusi ya ini hasil diskusinya tadi dikirim di sini. Kemudian di sini kalau ingin belajar materi lagi, kita pilih materi misalnya seperti ini. Ada 2 ya. Ini yang pertama materi tentang filternya. Ini praktek, kita lihat. Ya, ini materinya ya. Lengkap sekali di sini nanti. Ya, bisa dipelajari tadi ya. Kemudian hasilnya nanti dilaporkan di website praktek. Ya, cara berkelompok ingat. Nah, ini sudah ada bentuknya ya, tinggal isi saja. Oke. Ya. Oke. Oh, tolong dong, bagus. Ya, maskernya. Agak. Ya. Saya buat dulu ya. Oke, tolong di Oke. Nah, nanti jangan lupa mengerjakan soal yang online, bukan subscribe. Ya. Online sebelum untuk kita akhiri pertemuan kali ini. Penampakannya seperti ini.
Ya, Pak. Nanti ada 10 soal, namanya Erman misalnya, kelas PKR 1 atau itu, nanti pilih kelas. Nah, di sini ada 10 soal ABC-an, nanti bisa dikerjakan. Oke. Coba setelah tadi menyampaikan hasil diskusinya dan mendengarkan atau memperhatikan verifikasi hasil diskusi dari saya, membandingkan antara yang Anda tentukan dengan yang Anda dari saya. Ya. Coba kita tarik kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari pertemuan hari ini atau dari presentasi teman-teman kalian dan saya. Kesimpulannya, Rek. Coba dibacakan. Siapa ini? Bima. Boleh. Kesimpulan, Oh ya, Adi. langkah-langkah saat komponen sistem pengapian konvensional. Kesimpulan yang pertama, periksa secara visual terhadap isolator, kabel busi, rotor, dan tutup distributor. Kesimpulan yang kedua, periksa busi secara visual dan periksa celah busi. Spesifikasi 0,70 mm sampai 1 mm. Kesimpulan yang ketiga, periksa tahanan primer koil, sekunder koil, dan periksa kebocoran koil. Sudah, Pak. Oke, berikutnya. Siapa ini? Yang setelah nomor 3. Herman. Oke, Herman, tolong suaranya. Bote, Pak. Oh, Bote. Oh, siapa itu Bote? Siapa itu? Keempat, periksa distributor meliputi kerja sentrifugal, advancer, dan vakum advancer. No. Gas kuliah tok, no. 5. Periksa celah platina. Spesifikasi 0,40 Milimeter. sampai 0,50. Ya, berikutnya. Berikutnya 6. Periksa tahanan kabel tegangan tinggi atau kabel busi. Spesifikasi maksimal 25 kilo OHM. Ya. Periksa saat pengapian menggunakan timing light. Timing light. Oke, timing light. Ya. Sip ya. Sekali kesimpulannya untuk hasil diskusi hari ini ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Coba saya ingin tanya dulu ngasih terekam atau tidak terkait hasil belajarnya. Alat untuk memeriksa buku apa namanya? Apa? Boiler gauge. Untuk memeriksa tahanan koil. Meter, bagus sekali. Nah, terus yang terakhir untuk memeriksa saat pengapian tadi. Apa, Pak? Jelas. Untuk memeriksa saat pengapian. Yang terakhir Pengapian. Bagian pengapian. Timing ya, Timing timing, Timing light. oke, sudah cukup saya kira ya. Ih, Pak.
pembelajaran hari ini ya, saya kira sudah sangat bagus sekali ya. Anda sudah mengikutinya dengan baik ya. Perlu saya simpulkan kembali bahwa untuk pemeriksaan sistem pengapian konvensional itu ada yang secara visual, ada yang melakukan pengukuran secara langsung. Kalau tadi ya, kita lihat apakah ada isolator yang bocor atau ada yang rusak kondisinya atau sudah jelek fungsinya tadi ya. Kalau pengukuran ya kita bisa menggunakan alat ukur yang sesuai dengan komponen yang mau kita. Contoh tadi busi kita gunakan buler gauge. Kemudian untuk mengukur beban atau tahanan kita bisa menggunakan apometer. Ya, itu ya. Nanti setelah pembelajaran hari ini, silakan belajar lagi di rumah ya. Siap. Untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, selalu gunakan masker, dan jaga jarak. Oke, Pak. Oke, itu. Iya, Pak. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa. Iya, Pak. Selesai. Oke, sampai ketemu di lain waktu ya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.